Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08-005. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kunci determinasi selalu berkaitan dengan klasifikasi dikotom. Nah, klasifikasi dikotom adalah deskripsi atau ciri makhluk hidup yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Tujuan disusunnya kunci determinasi adalah untuk mempermudah identifikasi dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Sebelum membuat kunci determinasi, pastikan telah membuat kunci dikotom terlebih dahulu. Berikut adalah contoh pembuatan kunci dikotomi. Perlu diingat, kalimat dalam kunci dikotomi atau determinasi harus berlawanan dalam menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang diamati. Contoh tanaman yang diambil adalah lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Pertama, keenam tumbuhan tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama masuk ke dalam tumbuhan berspora, kemudian yang kedua tumbuhan tidak berspora. Lumut dan suplir masuk ke dalam tumbuhan berspora, sedangkan sisanya seperti jagung, kedelai, terong, dan melinjo masuk ke dalam tumbuhan tidak berspora. Jangan lupa diberi penomoran 1A dan 1B. Kemudian tumbuhan berspora dikelompokkan lagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu berakar sejati dan yang kedua tidak berakar sejati. Suplir masuk ke dalam golongan tumbuhan berakar sejati, sedangkan lumut masuk ke dalam tumbuhan tidak berakar sejati. Jangan lupa diberi penomoran, yaitu 2A dan 2B. Untuk tanaman yang tidak berspora seperti jagung, kedelai, dan melinjo digolongkan ke dalam tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Melinjo masuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan jagung, kedelai, dan terong masuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian jangan lupa diberi penomoran seperti 3A dan 3B. Untuk tumbuhan berbiji tertutup seperti jagung, kedelai, dan terong dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Jagung masuk ke dalam tumbuhan berkeping 1, sedangkan kedelai dan terong masuk ke dalam tumbuhan berkeping 2. Berikutnya jangan lupa diberi penomoran yaitu 4A dan 4B. Untuk tanaman yang berkeping 2 dikelompokkan ke dalam dua golongan lagi, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kedelai masuk ke dalam jenis tanaman berbunga kupu-kupu, sedangkan terong masuk ke dalam jenis tanaman berbunga trompet. Kemudian jangan lupa diberi penomoran yaitu 5A dan 5B. Barulah kita bisa membuat kunci determinasi. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu mencari kunci determinasi dari tumbuhan suplir. Kita lihat opsi nomor 1. Di situ ada dua pilihan, yaitu tumbuhan berspora dan tumbuhan tidak berspora.
Seperti yang kita ketahui, suplir adalah tumbuhan yang tidak berspora. Berarti kita pilih opsi nomor 1A. Kemudian 1A mengarah ke nomor 2. Kita lihat ke nomor 2. Di situ ada dua pilihan, yaitu tumbuhan berakar sejati dan tumbuhan tidak berakar sejati. Suplir merupakan tumbuhan berakar sejati. Berarti kunci determinasi dari suplir adalah 1A, kemudian 2A, yang mengarah kepada suplir. Kemudian contoh soal yang kedua. Sama halnya seperti contoh soal yang pertama, kita mulai dari opsi nomor 1. Lumut merupakan tumbuhan berspora. Berarti opsi yang dipilih adalah 1A, yang mengarah ke nomor 2. Lumut merupakan tumbuhan berakar tidak sejati. Berarti opsi yang kedua jawabannya adalah 2B. Jadi kunci determinasi dari lumut adalah 1A dan 2B yang mengarah kepada lumut. Intinya, untuk menjawab kunci determinasi, kita bisa mengikuti arahan yang diberikan dari kunci determinasi. Jika merasa kebingungan, kita bisa melihat kembali susunan kunci dikotomi yang sudah kita buat. Berikut adalah hasil jawaban dari kunci determinasi tumbuhan suplir, lumut, melinjo, jagung, kedelai, dan terong. Itulah tadi penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.